Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi ketika kita jauh dari alam? Ya, kita akan sangat merugi. Kehidupan kita terancam punah. Kehidupan kita terancam mengalami kerusakan kelangsungan hidup kita. Dipertanyakan, bahkan umur panjang kita pun juga menjadi ilusi. Kekurangan oksigen. Jadi kita jauh dari alam, tidak ada pohon berbatang besar, kita tebang semuanya. Kita nggak butuh berbahaya untuk rumah dan sebagainya. Tanah kita paving semuanya. Hanya karena kekurangan oksigen saja luar biasa. Efeknya bisa pecah pembuluh darah, jantungnya bisa juga pedot atau juga bisa tersumbat. Luar biasa efeknya hanya karena kekurangan oksigen. Karena tanah semua ditutup terus, kita sudah diberikan cara hidup yang murah oleh Allah. Kita sendiri yang menaikkan gaya hidup kita. Yang seperti sekarang ini semua serba beli, hanya uang itu selalu dibutuhkan, bahkan untuk air sekalipun. Coba kalau kita tidak paving semuanya, hujan datang. Dulu kemari Parau Jinawi, kenapa? Karena kita dapatkan dari alam, bukan dengan membeli, sehingga penghargaan kepada alam itu lebih. Kenapa kok ketika dilempar bijinya walu atau bijinya apa terus tumbuh? Karena kita dapat dari alam, sehingga ketika melempar itu dalam jiwa kita, kita memohon, cukuloh, tumbuhlah. Karena kita dapatnya dari alam, tidak beli. Sekarang eranya era beli. Kita buangnya biji-bijian itu seenaknya sendiri saja. Cukul tak cukul aku bisa beli kok. Gampang aja, bisa dapat dari mana-mana. Signifikansi tanah untuk kesehatan itu belum pernah dibahas tahu saya ya. Dalam ilmu modern, tanah di dalam pelajaran-pelajaran sekolah itu tidak dikontekskan itu membantu kita untuk mendapatkan oksigen yang bagus, juga tidak. Terlepas dari itu sudah diilmukan secara resmi oleh manusia atau tidak, kita sendiri seharusnya tahu kita terbuat dari tanah, kita harusnya interaksi dengan tanah setiap hari dengan intens. Nah, sumber air kita akhirnya juga berkurang. Kita sudah dikasih sumur sendiri-sendiri, tidak perlu bayar kan, kita sendiri menaikkan. Ruwet karena pikiran kita harus, wah uangnya tidak ada, wah harus cari uang terus karena semua harus dibeli dengan uang. Kemudian sumpah karena ketika tanah itu kering di sekitar kita, itu akan terasa panas kepada tubuh kita. Hanya kita sendiri toh. Ketika matahari memantul tidak ada yang menyerap. Apalagi kalau bangunan kita yang menggunakan seperti di bangunan-bangunan gedung bank-bank itu, saya tidak tahu terbuat dari apa atau banyak kacanya. Karena ini paving atau semen atau keramik hanya memantul lagi, yaitu mau umur panjang. Gimana umur panjang, oksigen aja tidak ada cukup, tidak kecukupan. Gimana mau umur panjang? Karena kita sudah tidak ada alam, kita wegah mau berkegiatan. Paling kita duduk berkegiatan akal. Di ruang yang sempit ini juga, ketika kita jauh dari alam, kita tidak melihat langit setiap hari. Kita tidak melihat tanah lapang setiap hari. Yang ada hanya rumah minimalis, ruang-ruang yang sempit. Ketika kita terus berada dalam ruang sempit, di rumah di ruang sempit, kemudian keluar di mobil kita ruang sempit, setelah itu kita ke warung juga di ruang sempit, kita nongkrong juga di ruang yang sempit. Meskipun mall itu besar, coba rasakan kalau kita keluar ke sawah, ke pegunungan, tentu terasa lapang, jauh lebih lapang. Akhirnya membentuk jiwa-jiwa yang sempit, orang-orang berpikiran sempit. Berbahayanya berpikiran sempit apa? Tidak bersyukur pada Allah, sombong kepada Allah. Orang suka berpikir itu, manusia tidak mungkin tidak mohon petunjuk pada Allah. Hanya saja caranya. Ada yang dengan adab, ada yang tidak dengan adab. Yang dengan adab dia berdoa mengangkat tangan. Kita tidak dipikir, kita mengabaikan karena kita pikir semuanya adalah uang. Itu yang paling bahaya, tidak bersyukur, sombong pada Allah, kehilangan kesabaran dalam bentuk-bentuk yang jelas, yang nyata atau yang samar. Sebetulnya itu wujud dari ketidaksabaran. Kalimatnya mudah, sabar, tidak bersyukur atau bersyukur, tapi jabaran perilakunya itu luas sekali. Nah, mau hidup panjang harus dekat dengan alam. Mau hidup lama, mau hidup panjang umur harus dekat dengan alam. Coba kita ke desa. Yang kena penyakit psikologis ketika sudah pensiun dan sebagainya itu orang kota, orang desa. Kita kalau sering ke desa, mbah-mbah itu sepuh dengan kulitnya yang bagus,
kelihatan masih sehat itu hanya sepele di antaranya, hanya karena kecukupan oksigen di antaranya. Kita berpikir oksigen selalu ada untuk kita. Kita tidak berpikir itu satu hal yang perlu diraih, perlu dipertahankan. Air juga kita pikir karena kita hidup ya pastilah selalu ada air. Kita bersikap sangat ceroboh di sini. Itu tadi masuk kategori tidak bersyukur kepada Allah, tidak mempercayai kodrat-kodrat Allah menentukan kodrat dalam hidup kita, termasuk kodratnya manusia butuh oksigen, dan oksigen yang dibutuhkan adalah oksigen yang baik. Manusia jauh dari alam, manusia yang akan merugi. Kita yang akan sakit-sakitan. Anak-anak kita tidak punya tempat untuk bermain yang lapang, kurang bergerak. Kita sendiri juga karena tidak berinteraksi dengan alam. Kita malas kotor, tinggal disapu dengan sapu dalam rumah. Tidak lagi kita perlu nyabuti rumput, berarti kita duduk jongkok. Kita sibuk dengan olahraga ini dalam ruangan. Kita berebut oksigen, AC itu bukan oksigen loh. Bukan pembentuk oksigen, bukan dia penghasil oksigen maksudnya. Anak-anak kita mau bermain di mana? Futsal di dalam ruangan, bukan di luar ruangan, di halaman berumput yang di sekitarnya ada pohon-pohon. Rumput itu saja sendiri sudah luar biasa, mampu memberikan dampak yang positif kepada jiwa. Rumput asli, bukan rumput buatan. Mari kita kembali menyadari manusia itu memang tetap ditetapkan Allah untuk hidup di dunia. Kita butuh dengan alam. Ketika kita jauh dari alam, kita juga tidak melihat burung, kita tidak melihat makhluk hidup, kita hanya melihat besi-besi, bangunan-bangunan. Itu juga mengeraskan hati. Kalau kita dekat dengan alam, kita punya tanah yang di situ punya pohon, kemudian burung-burung itu datang, kita bertatapan mata dengan burung itu. Karena hewan-hewan itu adalah makhluknya Allah. Atau kita sendiri punya ingon-ingon, punya hewan ternak di rumah, mereka hidup. Coba lihat mata hewan-hewan itu, subhanallah, sangat-sangat luar biasa, sangat polos, penuh kesucian. Itulah takdir hewan yang berbeda dengan kita. Nah, itu menjaga juga fitrah kita. Mari kita kembali kepada kodrat kita. Kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Mari kita lebih menghargai. Mari kita kalau memungkinkan, mari kita selamatkan alam dengan banyak cara. Dengan membeli tanah, kemudian kita bebaskan dengan membeli rumah, kemudian kita dodol. Apa kamu sulit itu? Tentu saja sulit ya menyuburkan tanah lagi. Dengan tidak membeli banyak makanan kemasan, dengan lebih banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah. Dimohon kami menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.